Semoga apa yang kita angkat pada tema kali ini bisa bermanfaat. Hai, halo, saya Ratna Koin. Selamat datang di channel YouTube It's Me, sumbernya inspirasi. Untuk tema kita hari ini adalah bagaimana olahraga yang tepat untuk orang-orang dengan berat badan berlebih. Jadi bagi kalian yang butuh banget untuk informasi ini, jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga nanti boleh share ke teman-teman kalian ya, bila sekiranya video ini kalian suka dan juga bermanfaat. Pada kesempatan kali ini, saya tentunya tidak sendirian karena bakalan kedatangan narasumber yang tentunya ahli dalam bidang kali ini. Siapakah dia? Segera kita akan coba panggilin orangnya ya. Yeay, akhirnya saya nggak sendiri lagi. Kita kedatangan bintang tamu narasumber yang ganteng banget ternyata, ya ampun. Belum udah ngefans. Malah keringetan aku. Ya. Siapa? Halo kakak. Ya, halo apa kak. kabar? Baik, alhamdulillah. Ya. Oke, kita boleh kenalan nih. Boleh kenalan? Ya, nama saya Ido. Iya, Ido. Nama saya Ido. Ido Nur Abdullah, bisa dipanggil Ido sih, kayak gitu. Kebetulan saya diundang untuk kita berbicara topik olahraga itu ya, olahraga yang tepat. Untuk yang berat badannya berlebih ya. Iya. Oke. Nggak salah, kalau boleh tahu tentang latar belakang kakak ini, kalau boleh tahu? Iya. Jadi saya kebetulan udah lama juga dalam bidang olahraga kesehatan seperti itu kan, dan kebetulan juga saya menempuh studinya di S1-nya juga di bidang olahraga. Iya, S1-nya itu di ilmu keolahragaan. Ilmu keolahragaan, kalau boleh tahu itu kampusnya di mana? Kebetulan S1-nya di UM, Negeri Malang, ya, Universitas Negeri Malang. Kemudian lanjut studi lagi di S2-nya di Fakultas Kedokteran di UNER Erlangga. Kayak gitu, itu ngambil jurusan ilmu kesehatan olahraga. Jadi masih muter-muter seputar olahraga juga. Iya. Ini udah ganteng, keren, pintar lagi, ya ampun. Iya. Oke, Kak, kira-kira terima kasih banyak atas kesempatannya untuk bisa hadir dalam channel It's Me yang baru kita rintis untuk bareng-bareng ini. Semoga kedepannya banyak edukasi yang kita bisa sampaikan ke masyarakat. Amin. Oke deh, jadi buat yang kalian yang merasa ingin tahu kira-kira olahraga seperti apa yang benar, jadi saya juga pernah Kak, badan saya melebar, tapi saya melakukan olahraga yang salah, tapi bukannya malah mempunyai badan ideal, tapi malah lemes, tapi malah lebih bengkak gitu. Oke, kita sudah mengupas sedikit tentang siapa sosok beliau yang masih muda. Kalau boleh tahu nih Kak, kira-kira sekarang aktivitasnya apa? Ya, kebetulan aktivitas saya juga masih disibuk di bidang olahraga kesehatan juga. Saya sebagai personal trainer dan juga saya aktif mengisi di bagian edukator dan mendirikan platform namanya iOba seperti itu. Oke. Berarti kegiatan di iOba itu kira-kira gambarannya seperti apa? Ya, intinya kita merancangkan dosis sih, merancangkan dosis olahraga yang tepat tuh bagi anak-anak, kemudian usia dewasa dan juga usia lansia. Berarti kalau umpama di luar untuk program berat badan berlebih juga bisa? Bisa banget. Berarti minimal usia berapa Kak yang bisa bergabung di iOba itu? Paling enggak kalau minimal itu kalau anak-anak tuh biasanya minimal 2 tahun atau udah bisa mulai jalan tuh udah bisa gabung. Nah, biasanya nih Kak, untuk program penurunan berat badan atau untuk program apalah semacam aktivitas olahraga ini kan kendalanya adalah orang itu malas untuk pergi ke tempat gym atau pergi ke mana gitu. Terus apakah harus ke tempat-tempat seperti itu atau ada program dari iOba sendiri yang bisa menjangkau semuanya gitu ya. Jadi memang pasar kita itu nggak hanya di area Jawa Timur juga ya atau di Malang aja, tapi juga bahkan di berbagai kota di wilayah Indonesia. Karena memang konsepnya kita bentuk untuk memudahkan si klien gitu kan, baik itu secara offline ataupun online. Offline-nya juga ada. Ya, offline-nya ada, online-nya juga ada. Online gitu. Paling jauh kalau kira-kira ini klien dari mana Kak? Bahkan dari Inggris pun pernah. Dari Inggris? Iya. Iya, jadi online kan nggak terbatas ruang dan waktu ya, jadi tinggal menyelesaikan jamnya. Wah, Sobat It's Me, Kakak Ido ini, saya panggil kakak ya? Iya, boleh. Iya, kakak apa bapak? Kakak aja. Kakak. Kakak Ido ini merupakan sosok yang luar biasa karena telah mengolahragakan masyarakat dalam dunia offline ataupun online. Iya, betul. Oke, bagi yang ingin bergabung Kak, kira-kira gimana itu? Iya, jadi bisa aja teman-teman. It's Me panggilannya apa nih untuk Sobat penontonnya? It's Me boleh ya. Oke.
Jadi buat sobat-sobat Ismi, kalau misalkan pengen join atau pengen nggak join pun nggak apa-apa, tapi untuk lebih mendapatkan informasi seputar olahraga kesehatan itu bisa dilihat di platform Instagramnya di @ayu.obah seperti itu. Oke, nanti kita coba tulis ya Kak, atau boleh nomor WA-nya mungkin ada di situ ya. Oke Kak, sepertinya saya kemarin kan membuka beberapa pertanyaan lewat Instagram ataupun WA. Ini banyak banget yang antusias untuk bertanya tentang tema ini. Oke, untuk pertanyaan pertama ini adalah olahraga apa sebagai langkah awal untuk program penurunan berat badan? Oh iya, olahraganya ya. Olahraganya apa gitu. Jadi push up kah, sit up kah, lari kah gitu. Oke, jadi mungkin sebelum bahas tentang olahraganya, saya akan coba sedikit jelaskan terkait dengan konsepnya dulu ya. Konsepnya dulu, boleh. Jadi buat sobat-sobat Ismi juga tahu bahwasannya sebenarnya fakta yang mengejutkan adalah tidak ada olahraga yang spesifik untuk penurunan berat badan. Oh, umpama gini, saya mau ambil perut gitu, nggak ada yang spesifik soal itu. Misalkan, aduh aku pengen ngecilin perut nih, gitu ya. Terus aku lakuin sit up sehari 50 gitu misalkan. Coba lakuin sebulan, 2 bulan, 3 bulan, itu nggak akan ada efeknya. Gitu. Nah makanya di sini saya akan coba jelasin terhadap pentingnya konsep dulu kayak gitu. Sebenarnya kalau kita fokusnya adalah penurunan berat badan, biasanya kan kalau penurunan berat badan itu yang kita turunkan itu kan fatnya atau lemaknya. Iya. Nggak mungkin kan kita turun berat badan itu air gitu, kandungan air atau kandungan otot kita yang turun kan itu sayang banget ya. Nah jadi konsepnya adalah kita harus mengerti terkait dengan kebutuhan kalori kita. Oh gitu, harus ada hitung-hitungan atau gimana begitu? Jadi gini, manusia hidup itu kan butuh energi, kan gitu ya dalam sehari-hari. Nah, energi ini itu disebut dengan kalori. Nah, tiap orang tuh beda-beda memang. Cowok itu sekitar 2000-an, kalau cewek itu sekitar 1500-an. Nah, cuman kalau misalkan kita pengen turun berat badan, kita harus konsumsi atau kita harus dalam tanda kutip itu kalori defisit. Jadi kita harus mengurangi kalori kebutuhan kita sehari-hari. Oh gitu, berarti umpama biasa makan 2 piring. Bukan contohnya. Piring sih. Jadi misalkan gini, ada kebutuhan kalori kita misalkan Kak Ratna nih ya, kalorinya 10 misalkan. 10, normalnya 10. Dengan kondisi badan sekarang pengen turun misalkan. Nah, berarti harus kalorinya harus defisit 2 atau 3, berarti harus 7. Oh, berarti pertanyaannya saya gitu, cara ngitung defisitnya gimana ini Kak? Kok luas banget ya? Gitu ya. Jadi gini, kalau defisit itu bisa dibentuk dari pertama, kita ngatur pola makan aja. Oh ya. Misalkan makanan dikurang-kurangin gitu ya. Nah, misalkan gampangnya gitu ya. Atau yang kedua, kita bisa olahraga aja. Jadi olahraga aja itu termasuk kalori defisit. Oh gitu. Atau yang ketiga, menurut saya yang satu kalau makan aja ini nggak bagus juga, karena nanti kan jatuhnya lemas gitu. Kalau olahraga doang juga siapa yang sempet gitu ya? Benar-benar. Kan orang-orang sibuk kerja atau apa gitu kan. Malah yang bagusnya yang ketiga. Apa itu Kak? Makan diatur iya, olahraga juga iya. Jadi porsinya imbang. Contoh-contoh awal aja yang kita bisa lakukan sendiri untuk langkah awal gitu, mungkinkah lari untuk apa gitu? Jadi kalau kita ngomong jenis itu kan masuk ke dosis olahraganya. Jadi kayak kita minum obat, itu kan kalau dokter yang rekomendasi kan ada dosisnya nih, ada berapa kali sehari, gitu kan, berapa mg kalau bahkan ada. Sama olahraga pun juga kayak gitu. Jadi ada dosisnya. Ada yang namanya dikenal tuh FITT. Ya, apa itu FITT? Jadi F yang pertama itu adalah frekuensi. Jadi seberapa sering kita melakukannya, itu diatur dosisnya. Ternyata. Kemudian yang kedua adalah intensity atau intensitas. Seberapa berat. Berkonsultasi langsung bersama kakak. Betul. Jadi dosis apa yang dibutuhkan tubuh untuk program penurunan berat badan. Berarti gitu. Jadi karena setiap individu itu kebutuhannya beda. Beda-beda. Oke. Itu baru 2 tadi ya. Berarti 2, FI. Kemudian ada T. T itu adalah time atau waktu. Jadi waktunya itu harus ditentukan nih berapa menit. Kemudian yang terakhir adalah type atau tipe. Nah, untuk teman-teman orang berat badan berlebih, misalkan nih ada sobat Ismi yang merasa, oh berat badan kelebihan nih, gimana cara nuruninnya? Nah, tipenya ini harus ditentukan, yaitu tipe yang bagus adalah tipe latihan beban. Oh, latihan beban. Nah, pertanyaan ini ngomong-ngomong latihan beban nih Kak, ini ada pertanyaan gini. Kenapa latihan beban itu lebih baik direkomendasikan daripada beban? Kenapa? Oke, jadi tipe olahraga itu kan ada 3 ya. Pertama ada
peregangan, fleksibilitas, jadi untuk melenturkan otot. Ya. Kemudian kedua ada kardio, kayak jogging, ya. renang, Zumba. bersepeda, zumba, Ya. kayak itu kardio. Aerobik juga Aerobik termasuk juga, ya. ya kan? Kemudian tipe yang ketiga adalah strengthening atau penguatan, latihan beban. Oh iya. Nah, tiga ini sebenarnya sama-sama bagus buat Iya. teman-teman yang dengan berat badan berlebih. Tapi terkadang yang namanya berat badan berlebih itu kan biasanya pasti jarang gerak ya. Jarang gerak. Iya kan pasti kan. Mager. Nah, mager gitu ya atau malas gerak. Tapi ketika nanti sekalinya gerak, misalkan dikasih kardio suruh jogging 30 Iya. menit kan pasti nggak kuat. Ya lemes ya Lemas kan. Nah, makanya salah satu yang cocok itu yang gampang digunakan atau gampang diaplikasikan ke teman-teman berat badan berlebih itu ya latihan beban. Karena memang tingkat kebugarannya itu kan masih rendah. Nah, sehingga latihan beban itu paling gampang dan bisa diatur kan bebannya. Iya, berarti beban juga nggak harus yang aku takut mau latihan beban ntar aku gengsi gitu untuk latihan beban yang langsung 100 kilo gitu itu juga salah ya Kak ya? Nggak usah ya, karena latihan beban juga harus yang paling rendah dulu atau gimana itu Kak? Intinya kalau pengen latihan beban itu misalkan di gym gitu ya, kan kita bisa atur bebannya. Terus berapa bebannya, berapa kilo tergantung dari masing-masing orang. Jadi paling gampangnya itu bisa diangkat gitu ya, 8 sampai 12 kali. Oh gitu. Satu setnya 8 sampai 12 kali. Ketika itu masih kuat, berarti itu masih oke lah gitu ya. Berarti segitu bebannya. Berarti segitu. Nah, kalau misalkan ngangkatnya masih bisa 30 kali, itu berarti terlalu enteng bebannya. Iya, berarti butuh ditambahin bebannya. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya adalah, nah, apakah kayak umpama gini, aku males nih pergi di gym Kak, tapi kalau di rumah ini nggak punya alat-alat, nggak ada besi, nggak ada barbel, kira-kira ada solusi apa itu? Mungkinkah bisa pakai botol-botol air mineral atau bisa pakai vas bunga atau batu atau apa gitu? Kira-kira bisa nggak? Jadi lebih fleksibel sih, karena latihan itu konsepnya kan kita mengangkat sesuatu gitu ya. Jadi bisa dari beban tubuh. Oh iya, bisa juga tubuh. push up ya kan, tanpa beban kan. Kemudian squat gitu kan. Oh, berarti beban itu nggak harus yang mengangkat besi atau apa? Beban tubuh juga termasuk beban ya. Kalau beban hidup Kak? Nah, itu gimana ya? Agak repot nih kayaknya buat diselesaikan gitu ya. Iya. Oh iya, oke, lanjutin lah Kak. Iya, jadi kemudian ada juga beban pakai karet latihan. Karet. Biasanya kalau saya nanganin klien usianya lansia, itu kan nggak mungkin kita kasih barbel 50 kilo gitu ya. Iya. Kita kasih yang namanya karet latihan. Jadi ditarik itu kan udah ada kekuatan bebannya. Iya. Yang penting cara menariknya juga ya, pakai power ya Kak ya, gitu. Jadi harus tepat. Jadi termasuk juga kalau misalkan sobat-sobat Ismi ada galon misalkan gitu ya, jadi galon masih full, bisa kan misalkan squat udah biasa nih, pakai galon aja squat, gitu kan itu nambah beban. Iya. Kalau panci piring gitu? Ya tergantung ya, pecah ya. Kalau istrinya marah nanti. Oke. Luar biasa sekali, banyak banget manfaat yang bisa kita petik. Ternyata beban itu nggak harus angkat-angkat berat atau angkat-angkat beban yang berlebih. Dengan tubuh kita, dengan push up, dengan apa tadi Kak? Karet latihan juga bisa. Oh ya Kak, ini ada pertanyaan lagi dari mami-mami ya kan ya. Kak, aku ini tiap hari bergerak loh, salah satunya kayak angkat jemuran, masak, menyapu, berkebun, ngepel. Apakah itu termasuk bisa dikatakan olahraga? Karena kan bergerak Kak, saya berkeringat juga. Apa itu juga termasuk bisa menurunkan berat badan? Oke. Ya, jadi ini sering banget sih ditemuin gitu kan, ketika kadang mama gitu ya disuruh olahraga itu alasannya udah nyuci baju gitu kan, udah nyapu gitu ya. Kembali lagi di konsep yang awal tadi saya udah jelasin kan, kalau olahraga itu harus ada dosisnya. Ada dosis ya. Apa tadi FITT ya kan, seberapa sering, kemudian seberapa berat. Misalkan gini deh, oke deh, lah kan nyapu kan sehari 3 kali, jadi ada frekuensinya dong gitu kan. Tapi apakah ada bebannya? Kan enggak. Misalkan gini, biasa nyapu gitu ya, terus karena intensitasnya atau beratnya udah enteng, masa nyapunya pakai barbel? Kan gitu enggak kan? Umpama gini, sambil sapu tapi perutnya ini ke dalam gitu Kak, sambil gini. Iya, kan nggak mungkin ya kan? Ya jadi harus FITT pokoknya. Kemudian ada waktunya, misalkan Kak Ratna nih nyapu di rumah. Rumah tetangga di sapu-sapu rumah tetangga juga. misalkan ya, 30 menit nih misalkan target. Oh belum 30 menit dikotorin lagi, sapu lagi kan nggak mungkin. Ya kan? Berarti kan nggak memenuhi syarat FITT tadi. Ya, berarti itu bukan alasan ya? Bukan alasan, karena memang dasarnya aktivitas fisik itu ada 2. Ada aktivitas fisik olahraga dan ada juga yang non olahraga. Nah,
aktivitas fisik non olahraga, contohnya kayak berkebun, kemudian nyuci baju gitu kan, nyapu. Nah itu emang sama-sama baiknya. Tapi apakah tujuannya jelas? Enggak. Tujuan bersih iya, tapi tujuan jelas buat tubuh kita kan enggak. Nah, sementara untuk latihan beban kan itu fokus ke otot-otot tertentu. Jadi beda. Oh beda ya. Jadi buat mak-mak, buat mami-mami, mama-mama, berarti bersih-bersih ya bersih-bersih, jemur-jemur, olahraga ya bisa langsung aja untuk gabung di Ayo Oba. Waduh, seneng banget nih kita bisa berbincang-bincang, banyak banget pertanyaan-pertanyaan dari Sobat It's Me yang sudah terjawab. Oke, buat kalian semua yang ingin langsung aja follow di Instagram kita, di mana? Oh, bukan Instagram kita ya, Instagram kakak. Ayo Oba. Di Ayo Oba, ya, jadi ayo.oba gitu ya kan, ntar ada di sini. Jadi bagi yang ingin untuk program penurunan berat badan, program kebugaran, program penaikan berat badan bisa? Iya, bahkan ada juga. Oh mungkin kalau yang habis kayak semacam untuk terapi pasca stroke atau gitu juga bisa Kak? Iya, kita juga ada tim fisioterapinya kebetulan. Jadi nanti ada timnya sendiri. Oke deh Kak, ini untuk tips-tips boleh disampaikan oleh Sobat It's Me kira-kira apa gitu? Iya. Jadi tips dan triknya nih buat Sobat It's Me yang mau turun berat badan, intinya jaga pola makan. Kalau misalkan ribet ngitungnya gitu kan, ngitung-ngitung kalori atau pakai lain sebagainya, itu bisa terapin model piringnya itu. Kalau makan itu kan nanti bisa diterapkan model piring T. Jadi T itu jadi piring ya, misalkan bulat gitu ya, itu dibentuk T. T itu yang setengahnya itu sayur. Kemudian seperempatnya itu protein ikan atau apa, dan seperempatnya lagi itu nasi. Gampang gitu. Kalau nasi emang harus, kalau karbo itu boleh diganti selain nasi nggak Kak? Terserah. Cuman kembali lagi ke kesukaan orangnya. Dan kebutuhannya. Iya, karena gini, karena kalau misalkan biasa makan nasi, terus diganti non nasi, diganti misalkan nasi merah atau apa, itu memang nanti bisa turun berat badan. Tapi beberapa bulan lagi ntar naik lagi. Gitu. Karena yang penting itu kan gimana cara kita mempertahankan juga kan, bukan hanya menurunkan. Kalau urusan menurunkan itu gampang. Nah, makanya salah satu program di Ayo Oba itu salah satunya kita ngajarin mindset dulu sih. Jadi mindsetnya itu dibenerin, gimana caranya turun terus dipertahankan. Makanya kita dalam program itu nggak ada produk apapun. Sehari-hari makan apa tidak ada larangan apapun gitu sih. Itu tips yang pertama. Kemudian tips yang kedua, mulai gerak dengan yang masing-masing kalian suka. Apapun deh terserah. Dance gitu bisa. Ya terserah kayak gitu kan. Kalau misalkan mau dance, mau jalan kaki, misalkan pagi-pagi sama suami istri gitu kan, sama anak. Atau kalau bisa juga latihan beban tadi. Kalau bergeraknya guling-guling di kasur boleh nggak? Ya nggak apa-apa juga ya. Itu kan stretching tapi terus nanti stretching kasur gitu. Lanjut lah Kak. Ya itu sih. Kemudian ya tadi kemudian pola tidur juga dijaga. Karena semakin kita sering begadang juga mempengaruhi hormon lapar kita. Ya kan, pernah nggak karena misalkan begadang kan bawaannya juga pasti lapar kan, karena kita on terus gitu kan. Akhirnya kita nyemil. Nah, itu kan nggak kerasa. Nah itu malah jadi kalori surplus bukan defisit nanti. Iya benar. Jadi pola makannya diatur, pola aktivitas fisiknya diatur, dan juga pola istirahat. Iya. Kalau sarapan menurut Kakak nih wajib nggak? Sarapan itu tergantung orangnya. Kalau misalkan dia biasa sarapan, silakan. Kalau misalkan nggak biasa juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa gitu. Umpama baru sarapan jam 9, 10, 12 gitu. Kalau udah terbiasa kayak gitu juga nggak apa-apa ya Kak? Jadi makanya di konsep Ayo Oba itu kita akan tanya dulu biasanya bener. seperti apa kebiasaannya, dan kita nggak akan mengubah kebiasaannya, tapi kita akan ngatur terkait dengan porsi dan lain sebagainya. Bahkan kita nggak ngelarang makan gorengan, makan apa, itu bebas. Jadi semua boleh. Waduh, keren banget. Mungkin tipsnya masih ada lagi atau cukup sih, tinggal dipraktekin, just do it ya. Ntar udah kebanyakan tips malah nggak praktek, nanti repot gitu. Waduh, keren banget nih, banyak banget manfaat ilmu-ilmu yang sudah kita dapat pada kesempatan kali ini. Terima kasih Kakak Ido, semoga sukses selalu. Sukses juga channelnya ya. Iya, sukses selalu. Semoga penonton Ayo Oba juga bisa subscribe di channel ini, dan juga dari followers dari Ayo Oba juga bisa follow juga Instagram kita di It's Me ya, di its.me_indo. Dan buat kalian yang ingin, sekali lagi yang ingin bergabung untuk program penurunan berat badan, bisa langsung aja hubungin Kakak Ido di Ayo Oba. Oke, untuk kesempatan pada segmen kali ini yaitu saya akan membacakan salam-salam. Jadi banyak banget yang sudah mengirimkan salam-salamnya melalui Instagram ataupun di WA saya.
Untuk salam pertama ini ada dari Ibu Hajah Sumianik dari Mataram. Halo Mataram, ini katanya Bu Hajah Sumiani kirim salam untuk teman-teman SMP 74 Panti Parama Pandaan SPGN 1 Banyuwangi 77. Kata Bu Deni nih, maaf belum bisa ikutan reunian tempo hari, insya Allah next time. Oke, untuk salam selanjutnya datang dari Kakak Triandra. Kakak Triandra nih salamnya. Salam untuk teman-teman freelance, estetik, formasi, atau forum masyarakat musisi Pasuruan. Semoga sukses selalu aja Kak. Untuk istri juga sukses selalu. Oke, tips udah, salam-salam udah, semuanya udah. Pokoknya terima kasih yang sudah nonton sampai detik ini. Jangan lupa kalian yang ingin komen-komen tema-tema apa yang ingin kita bahas atau kita ingin datang ke tempat mana-mana aja, bisa untuk komen-komen di sini. Buat yang belum subscribe, boleh langsung aja subscribe. Boleh juga untuk follow di Instagram. Instagram kita adalah its.me_indo. Jangan lupa di follow ya. Boleh share video ini ke sosial media kalian sebanyak-banyaknya. Boleh di IG, di FB, di TikTok juga boleh. Apa aja boleh lah. Jadi buat saran-saran, kritik-kritiknya ditunggu karena kita akan menyajikan sebisa mungkin video-video yang bermanfaat untuk kita semua. Oke deh, begitu juga video kita kali ini. Jangan lupa untuk selalu ikuti video-video kita selanjutnya. Oke, saya Ratna Koin. Jangan lupa untuk selalu dukung channel It's Me, sumbernya inspirasi. It's Me.